Oke, di kesempatan kali ini saya akan menyambung video kemarin yang pernah saya bahas tentang cara memaksimalkan bukaan stopper pada membran F1 ZR. Tapi di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan data untuk kalian supaya bisa jadi patokan bukaan jarak antara stopper dan leda membran ini sesuai dengan kapasitas mesin kalian masing-masing. Dan sekalian saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Semoga jawaban dari saya bisa membantu kalian semua yang sedang ingin belajar. Bagi kalian yang sudah senior, di skip saja videonya. Bagi kalian pemula yang masih ingin belajar, silakan kalian dipencet tombol subscribe-nya dan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kita cari jawabannya bersama, oke? Kita tanpa berlama-lama kita langsung saja ke inti dari permasalahannya. Baik, yang sering kita temui saat setel stopper di F1 ZR itu cenderung diluruskan yang sebelah sini, kadang diluruskan menyamai dengan dahi dari membran ini sendiri. Dampaknya apa? Saat kalian menyamakan permukaannya, tekuannya biasanya ada yang di sini, tekuan stoppernya, itu justru akan membuat bukaan dari red valve itu tuh semakin berat. Maka dari itu kalian saat menata di stopper ini, kalian perlu ketelitian. Kurang lebihnya kalian bisa samakan seperti yang saya terapkan di red valve dari F1 ZR kepunyaan saya. Kalian bisa langsung terapkan yang model seperti ini. Nah, fungsi kita menekuk landai seperti ini, itu bukaannya akan seperti ini. Jadi mengikuti bentuk dari stopper ini. Dan tujuannya supaya apa? Supaya enteng tapi kembalinya bisa cepat. Nah, tujuan dari pemotongan ini sendiri kan untuk memaksimalkan bukaan. Jadi kita juga harus mewaspadai di area sini. Di area sini perlu kita waspadai agar saat membran membuka seperti ini, itu bisa terbuka semua. Keuntungan dari mengaplikasikan tekuan seperti ini, jumlah bahan bakar yang masuk itu juga lebih banyak dari yang tekuannya itu segini. Intinya bahan bakar itu bisa mengisi sampai sini. Kalau tekuannya segini, otomatis yang sini itu nggak bisa buka, cuman yang depan saja yang membuka. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk datanya nanti sesuai dengan spesifikasi diameter piston tentunya akan muncul di layar video ini, diikuti tanda notifikasi, oke? Untuk berikutnya yang kemarin menanyakan tentang over di squeeze, ini yang perlu kita perhatikan saat kita mengaplikasikan head cope yang over squeeze. Misal diameter piston katakanlah 52, kita pakai 53. Sebenarnya pengaruhnya itu di kinerja mesin itu tidak begitu signifikan. Lah, permasalahan dari ngemposnya itu mas, biasanya diakibatkan sama seal kompresi yang bocor. Terus bisa juga itu kan di krek as yang sebelah kanan ada semacam o-ring kecil itu. Nah, o-ring tersebut biasanya udah haus
atau bocor, makanya kerja mesin pun tidak akan optimal. Nah, untuk yang jadi salah satu penyebabnya ya ini juga, terkadang di red valve itu udah terjadi kebocoran atau biasanya diganjal, ganjalannya itu terlalu ke depan sini, terlalu panjang, biasanya kan diganjal, didobel gitu mas, itu bukaannya lambat, nanti kerja mesinnya juga berasa seakan-akan nunggu, nggak langsung nyaut-nyaut. Soalnya ya ini tadi bukaannya terlalu berat. Oke. Untuk berikutnya, kalau bisa misal kita mau, ya terpaksa lah, kita terpaksa mengaplikasikan head yang over squeeze, squeeze-nya itu lebih besar daripada diameter pistonnya. Kalau bisa itu jangan terlalu besar juga mas. Kalau misal overnya itu sampai 1 mili, saya kira ya juga di kompresi dinamisnya itu akan berpengaruh mas. Soalnya ini motor 2 tak. Oke, sudah cukup paham ya mas. Untuk faktor berikutnya bisa jadi pengapian kalian memang sudah tidak bekerja optimal, itu juga berpengaruh kepada performa. Biasanya ditandai dengan busi yang cepat mati, susah hidup di pagi hari. Itu salah satu penyebabnya, bisa jadi dari pengapian, bisa jadi dari membran. Jadi membran sama pengapian, kalau di pengalaman saya itu kendalanya hampir sama, hampir mendekati. Oke, sudah paham ya mas? Untuk berikutnya, kemarin yang menanyakan soal menentukan lebar dari exhaust ini mas. Nah, untuk menentukan lebar exhaust ini itu kalau bisa kita jangan mengukur di diameter dalam. Soalnya kalau kita ngukurnya di diameter dalam itu biasanya nggak ketemu mas, soalnya ini bentuknya itu lingkaran. Nah, solusi pemecahannya gimana? Solusi pemecahannya itu dengan cara dimal mas, dimal menggunakan kertas. Pokoknya pakai yang fleksibel. Semisal seperti ini, diameter piston ini itu katakanlah 53. Oke, 53. Nah, misal kita ambil 53 dikali 70% dari diameter piston dibagi 100. Nah, ketemunya 37,1. 37,1. Terus gini mas, caranya itu kita ambil 37,1 atau bisa kita bulatkan saja 37,5 biar bulat. Nah, ditaruh seperti ini mas, taruh seperti ini, taruh seperti ini, kita gunting saja. Gunting saja seperti ini. Kita coba lagi. Kelebihan 37,5, kelebihan setengah mili. Kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu, kita ukur lagi. Usahakan pakai kertas yang agak tebal mas. Nah, anggap saja segini lah mas, anggap saja segini. Ini cuman sebagai contoh ya mas. Kalau misal mau diaplikasikan tolong yang presisi. Nah,
nanti kita tempelkan seperti ini, nanti ketemu mas, seperti itu. Jadi 37 nya bidang datar, 37 nya di bidang yang datar, bukan di bidang yang lingkaran. Karena kalau lingkaran itu sebenarnya tidak bisa dihitung dengan sigmat. Terus ada juga yang menanyakan lebar maksimal di Egghouse Fish Air ini itu berapa? Lebar maksimal di Egghouse itu sama aja dengan diameter yang kita cari dari 70% diameter piston itu mas. Jadi kalau ketemunya 37 ya berarti lebar maksimalnya ada di 37. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misal kita menginginkan yang bentuk kipas seperti ini, misal kita menginginkan bentuk kipas seperti ini, bentuk kipas yang seperti ini, ya kan, gambarnya jelek nggak apa-apa, ini sebagai simulasi saja. Lah lebar maksimalnya itu ya sini 37 tadi, 1. Ini lebar maksimal. Kalau sininya misal ini 37, kita bikin aja 35 lebarnya. Jadi punya selisih sini sama sini, punya selisih 1 mili. Itu kalau saya biasanya. Untuk yang diperuntukkan untuk harian, lengkungannya ini usahakan melengkung. Kan ada yang hampir rata seperti ini. Nah, ini diperuntukkan untuk kompetisi kalau seperti ini. Kalau dipakai buat harian, itu durability di ring strikernya itu nggak akan lama. Biasanya ring striker itu akan rawan nyantol di area sini. Kalau seperti ini itu naiknya landai, turunnya juga landai. Nah, cara menentukan ininya, kita tentukan dulu tinggi Egghouse itu mau dibuat berapa. Misal kita buat 29 atau 28. Lah, yuk kita ukur dulu dari bibir atas sampai sini 28. Kita tentukan dulu yang tengah dulu, set, baru dibentuk sampingnya. Jangan bentuk sampingnya dulu, tengahnya. Jangan, tengah dulu kita bentuk, kita tentukan ukurannya ini misal 28, ya kan? Nah, 28 itu langsung kita ambil, kasih selisih. Misal kita mau kasih selisih ini dari 28 ke 30. Nah, sininya 30, ya kan? Sini 30. Gini mas, nanti ketemu lurusnya. Udah paham ya mas? Oke, untuk selanjutnya apabila kalian itu pakai presentasi lebar Egghouse itu 70 atau 71% dari diameter seher. Nah, kalian yang perlu diperhatikan itu ada di leheran knalpot, kalian harus pakai minimal itu 33 mm. Jangan sampai kurang dari ini. Biasanya kalau ya memang bisa mas pakai 32, tapi biasanya RPM atasnya itu nanti akan ngepret. Biasanya kalau digember itu nret gitu, ada kayak semacam limitnya. Nah, selanjutnya yang sebelah sini mas, sebelah sini kalian samakan sama diameter leheran knalpot yang akan kalian pakai. Misal
kalian pakai 33 34, kalian tinggal lebarkan ini 33 atau 34. Jadi usahakan diameter yang sebelah sini yang dekat sama packing ini itu sama seperti diameter yang ada di leheran knalpot. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya kira sudah paham. Segini dulu, nanti kita sambung lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.